Kekerasan itu ada baik fisik atau non-fisik, di mana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan pada orang lain tanpa persetujuan. Gimana kalau semuanya saya mengucapkan kayak menjelek-jelekan fisik seseorang itu termasuk pelecehan juga? Pada verbal bisa mengarah pada fisik, ya kan? Atau mungkin mengarah pada secara psikologis. Apa dampak dari korban sendiri itu bagaimana? Baiknya orang tua melakukan keterbukaan lah kepada guru, bukan mencari siapa salah siapa benar ya Mbak, tapi lebih ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini saya sebagai host pada hari ini, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Syeida Mahmud. Nah, saya di sini akan berdiskusi singkat tentang kekerasan seksual pada anak. Nah, di sini saya nggak sendirian aja. Saya di sini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dini Vidianti, Devi Empesi Psikolog. Halo Ibu. halo Mbak Hana. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Hana bagaimana kabarnya? Iya baik Ibu. Jadi gak usah lama-lama Ibu, kita langsung pertanyaannya saja terlebih dahulu. Ibu, saya mau tanya, apa sih itu kekerasan seksual atau kekerasan pada anak? Gitu? Jadi kita bicara kekerasan dulu ya Mbak. Kekerasan itu ada baik fisik atau non-fisik, di mana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan pada orang lain tanpa persetujuan. Jadi biasanya dampaknya ada baik secara fisik, secara psikologis juga. Salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak. Kekerasan seksual ini bentuknya bisa verbal, bisa melalui teks atau misalnya melalui artikel atau melalui message seperti itu, juga ada dalam bentuk sentuhan fisik. Nah, kekerasan seksual ini bisa terjadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dan tidak terlepas pada gender, baik itu laki atau perempuan. Mungkin Mbak pernah tahu ya, berita itu lebih banyak marak pada kasus kekerasan seksual pada anak perempuan gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak perempuan, dan pelakunya tidak hanya perempuan ke laki atau laki ke perempuan, tapi bisa juga sesama jenis, seperti itu. Oh Ibu, gimana kalau semuanya saya mengucapkan kayak menjelek-jelekan fisik seseorang itu termasuk pelecehan juga? Termasuk, itu namanya pelecehan secara verbal ya, apalagi spesifik pada bagian tubuh tertentu. Ibu, gimana sih apa dampak dari korban sendiri itu bagaimana? Ntar. Kalau kita bicara dampak itu bisa secara fisik dan psikologis. Di sini saya akan menjelaskan secara psikologis ya Mbak. Jadi ketika pelecehan itu dialami oleh anak itu kan rentang usianya dari anak usia SD gitu ya, sekitar 8 tahun sampai sekitar 12 tahun, biasanya akan memiliki dampak yang lebih panjang. Karena mereka masih punya masa depan ya, melalui masa remaja, dewasa. Nah, ketika mereka mengalami pelecehan dan tidak mendapatkan penanganan dengan baik, biasanya berdampak secara emosional. Misalnya ada penarikan diri, jadi rentan sedih, atau mudah marah, termasuk ada pola makan yang berubah, misalnya jadi lebih banyak makan atau menurun pola makannya. Nah, ketika ini tidak terdeteksi ya, baik orang tua atau orang sekitar, biasanya bisa mengarah pada problem psikologis yang lebih berat gitu. Awalnya mungkin bermula dari stres ya Mbak ya, tapi lama-lama ada kegelisahan atau kecemasan. Kenapa? Apalagi ketika pelaku itu ada di sekitarnya, misalnya di sekolahnya, atau mungkin dari rumah, baik itu dari keluarga sendiri, kandung, atau mungkin dari kerabat. Itu. Kalau semua cara mencegahnya itu bagaimana ya, Ibu? Yang pasti mengenali dulu ya gejalanya. Apa sih yang dialami oleh anak ini? Bagaimana cara kita mengetahui? Nah, cara kita mengetahui adalah dilihat dari rentang usianya dulu, Mbak. Ketika anak itu masuki usia balita, itu biasanya kan belum bisa mengucapkan ya, aku tuh sakit di bagian mana, larinya kerewel. Nah, itu harapannya orang tua lebih peka sih, Mbak. Jadi misalnya melihat bagian tubuh yang sensitif, area payudara, atau mungkin area di kelaminnya, seperti itu. Karena ketika memang si anak mengalami pelecehan seksual, harapannya orang tua bisa segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik itu ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan, baik secara psikologis atau fisik yang mengarah pada visum. Nah, kalau untuk cara mencegah, harapannya orang tua itu bisa memberikan sex education. Jadi kalau orang sekarang itu merasa sex education itu tabu gitu Mbak ya. Tabu itu hal yang memalukan, hal yang risih. Padahal sebenarnya sex education itu penting. Dan anak itu Mbak, rentangnya kan
beda-beda. Kita bicara dulu deh dari anak usia 18 bulan yang sudah bisa komunikasi dua arah. Jadi maksudnya itu gimana? Ketika kita tanya A, dia bisa merespon. Adek, bisa nggak bantu mama buangin ini ke tempat sampah? Dia bisa merespon. Artinya dia sudah bisa memahami apa yang kita instruksikan. Nah, dari situ kita boleh mengajarkan, Mbak, tentang sex education. Apa yang perlu diajarkan? Yaitu yang pertama bagian tubuh atau jenis kelamin. Kita perlu menunjukkan, misalnya dia punya saudara kandung gitu ya, laki-laki. Si adik ini perempuan. Nah, perempuan ini memiliki, kita sebutkan saja Mbak, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dipegang oleh orang lain. Misalnya area payudara, area kelamin, atau bagaimana cara melindungi seperti ini. Nah, kalau untuk laki-laki kita juga menyebutkan. Jadi, sex education itu mungkin sepertinya remeh ya Mbak ya, tapi itu lebih baik kita ajarkan dari kecil. Apalagi khawatirnya gini Mbak, medsos sekarang kan semakin marak ya, apalagi berita-berita di artikel itu loh tentang ya kan, tentang pelecehan seksual, bagaimana anak itu mengalami trauma. Nah, alangkah lebih baik si anak ini mendapatkan informasi atau edukasi dari orang tua dulu sebelum dia menyerap dari luar lalu dipahami sesuai versinya sendiri yang membuat bisa mungkin malah ada kerentanan secara psikologis ya. Jadi nggak tahu apa sih pelecehan atau mungkin perilaku seksual itu gitu. Jadi harus ada peran penting dari orang tua sendiri juga. Salah satunya orang tua, karena kan anak lebih banyak di rumah ya, gitu. Baik, bagaimana sih untuk menangani sebuah kasus itu? Apalagi kan kayak, udah baru tahu nih ada kasus ini adanya, bagaimana? Kasus yang seperti apa? Kasus kekerasan juga seksual itu. Jadi ini maksudnya orang tua mengetahui pertama kali gitu ya. Yang pasti orang tua harapannya melakukan pendekatan pada anak, Mbak. Biasanya anak yang mengalami pelecehan itu nggak berani cerita, ya kan? Antara dia diancam sama pelakunya, antara dia sudah diiming-iming, dan bisa jadi malu gitu. Nah, sebagai orang tua itu, jadilah pendengar yang baik. Jadi kita bisa bermain tuh dengan boneka gitu loh, Mbak. Jadi kita perumpamakan. Jadi jangan memaksa anak untuk menceritakan ketika anak memang tidak siap. Nah, tapi dengan tahapan-tahapan tadi, harapannya apa sih? Anak itu bisa membangun trust ya. Trust itu kepercayaan pada orang tua. Sehingga dia merasa aman, tidak merasa akan disalahkan. Gitu. Karena biasanya yang namanya korban itu takut disalahkan. Dan mereka juga banyak menyalahkan diri ya Mbak ya. Karena tadi cenderung memendam, takut dimarahi oleh orang tua atau mungkin orang lain di sekitarnya. Gitu sih Mbak. Untuk menangani kasus kekerasan seksual yang di sekolah itu bagaimana ya Ibu? Yang pasti kita perlu deteksi dulu ya, kekerasan seksual yang dialami di sekolah itu bentuknya apa. Jadi jenisnya tadi banyak Mbak ya, bisa mengarah pada verbal, bisa mengarah pada fisik, ya kan? Atau mungkin mengarah pada secara psikologis. Nah, ketika kita sudah tahu, kita dekati dulu ya, dari pihak guru atau pihak sekolah. Karena khawatirnya apa sih? Ada pihak sekolah itu yang nggak percaya gitu loh, dengan apa yang disampaikan anak pada kenyataannya dia mengalami pelecehan gitu loh, termasuk orang tua. Jadi ketika orang tua mengetahui anak menjadi korban pelecehan, baiknya orang tua melakukan apa ya, keterbukaan lah kepada guru, bukan mencari siapa salah siapa benar ya Mbak, tapi lebih ke memberikan gambaran agar kasus ini tuh bisa tertangani dengan baik. Misalnya gini, si anak ini pulang dalam kondisi menangis dan merasakan kesakitan pada area kemaluan. Nah, ini perlu ditindaklanjuti kan? Ditelusuri gitu loh, di sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Dia berinteraksi dengan siapa saja. Dia bermain di mana saja. Karena seperti case yang terakhir itu Mbak, pernah ada kejadian terjadi di sekolah tapi yang tidak ada CCTV. Jadi pelaku itu anak SD waktu itu, dia kelas 5 SD, jadi pelakunya perempuan kebetulan, dan melakukannya ke teman perempuan, dan pintarnya adalah apa? Dia sudah tahu sudut tertentu di sekolah yang tidak terkena CCTV. Nah, otomatis ketika si korban melapor ke guru itu tidak dipercaya. Nah, dari situ memang perlu ada saksi kan. Nah, saksi itu kan bisa teman, tapi kembali lagi, saksi ini kalau bisa yang tipe bukan mengadu ya. Jadi mereka itu yang netral. Jadi jangan sampai saksi ini juga ketakutan ketika mereka menyampaikan itu, takutnya jadi yang malah disalahkan atau mungkin malah ditekan. Gitu sih Mbak. Kok semuanya nanti dibilang, oh ini bercanda, ini gimana, itu gimana? Nah, definisi bercanda seperti apa? Maka dari itu, kekerasan seksual itu Mbak, apa ya istilahnya, bekasnya itu lebih singkat dibandingkan luka fisik. Misalnya kita luka gores ya, luka gores itu kan bisa 1 minggu baru sembuh atau mungkin 2 minggu tergantung pengobatannya. Nah, kalau dia memang sudah ada kejadian, kalau bisa 1 kali 24 jam deh. Jadi segera mendatangi instansi terdekat, salah satunya ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu ada
spesialis anak, ada psikolog klinis, juga ada objin. Tujuannya apa sih? Untuk melakukan visum lebih jauh. Nah, tapi balik lagi ya, ketika sudah mengarah visum, otomatis itu mengarah pada eh, tindakan hukum ya Mbak ya, konsekuensi secara hukum gitu. Karena ada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, ketika kita sudah melaporkan case itu, ya pasti konsekuensinya lebih panjang lagi seperti itu. Kalau semuanya ada untuk mencegah kekerasan seksual pada keluarga, di lingkungan keluarga itu bagaimana? Nah, ini kalau di lingkungan keluarga kita sebenarnya nggak bisa tahu siapa pelakunya. Terkadang, jadi banyak kejadian itu Mbak, si anak tidak pernah menceritakan ke orang tuanya sampai dewasa. Dan efeknya apa? Dia mau tidak mau harus berhadapan setiap hari. Apalagi misalnya kayak kemarin nih, kayak lebaran gitu ya. Pasti akan ada rasa ketakutan dan itu menahun. Nah, maka dari itu, mari kita bantu para korban ini loh Mbak, untuk berani speak up dulu. Jadi speak up itu kan bukan mencari siapa salah siapa benar, tapi berani mengungkapkan kebenaran. Terlepas ya dari konsekuensi yang didapat, biasanya itu ada keluarga yang membela pelaku. Jadi nganggep bercanda tadi itu loh. Nah, kalau udah seperti ini, kita bantu anak untuk mencari istilahnya kayak significant other ya, keluarga lain yang bisa membuat dia nyaman atau terlindungi gitu. Nah, ini case aja Mbak ya, contoh. Jadi ada yang pernah saya tangani juga gitu ya, pelakunya adalah dari ayah sambungnya sendiri gitu, dan kebetulan masih satu rumah gitu, dan si ibu sangat membela dari ayah sambungnya itu. Otomatis si anak kan terdampak terus ya, hampir setiap hari menarik diri, sudah sampai mengarah perilaku menyakiti diri. Ketika ini tidak mendapatkan support system yang baik, otomatis kan bisa mengarah pada gejala bunuh diri yang lebih berat lagi. Nah, dari situ akhirnya memang saya meminta bantuan significant other atau keluarga yang bisa dijadikan untuk rumah amannya. Jadi untuk sementara waktu si anak memang diberikan istilahnya kayak perizinan gitu Mbak ya, agar tinggal dengan orang tua atau keluarga lain yang bisa melindungi gitu, baik secara hukum juga secara psikologis, karena kan butuh ketenangan dan kenyamanan. Kalau semuanya kan nanti ada lembaga-lembaga untuk mengurangi tentang kesehatan seksual pada anak. Itu gimana sih cara melakukan kerjasama atau membangun kerjasama kepada lembaga-lembaga itu? Lembaganya banyak ya. Iya, banyak. Jadi salah satunya kan ada PPA, pemberdayaan perempuan dan anak, itu juga bisa menjadi salah satu yang menaungi. Juga bisa ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan itu, lalu juga bisa ke kepolisian terdekat. Jadi alurnya memang begini Mbak, alangkah lebih baik itu instansi baik rumah sakit itu bekerja sama dengan Polres atau kepolisian terdekat. Karena ini sudah masuk ke ranah kasus forensik ya, di mana perlu ada evaluasi terkait bukti, ada pidana yang perlu ditelusur lebih jauh, artinya ada hukuman ya Mbak ya untuk para pelaku itu loh. Nah seperti itu. Jadi biasanya sih rumah sakit akan bekerja sama dengan kepolisian terdekat. Jadi ketika ada case tertentu, rumah sakit pasti akan menginformasikan ke kepolisian tersebut, sehingga nanti akan ada pihak dari kepolisian yang menindaklanjuti, baik itu dari pendampingan psikolog forensiknya di sana, juga berkaitan dengan pendampingan hukumnya. Gitu sih Mbak. Tapi memang belum menyebar luas secara rata ya saat ini. Begini Bu, kan kita sudah bahas nih kekerasan seksual pada anak secara umum. Kalau semuanya nanti ada kekerasan seksual pada anak yang berkebutuhan khusus, itu apakah penanganannya itu berbeda atau bagaimana? Tentu berbeda ya Mbak, karena anak kebutuhan khusus tuh jenisnya banyak. Namanya juga ABK gitu ya. Ada autis, ADHD, atau mungkin ada tunarungu. Nah, kita lihat dulu yang datang itu anak dengan kebutuhan khusus seperti apa gitu. Ketika kita menghadapi anak yang misalnya autis tuh, dan dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal, nah itu perlu ada treatment lebih lanjut. Biasanya ada pendampingan psikolog dulu Mbak ya, yaitu dengan terapi bermain. Nah, terapi bermain itu bagaimana anak bisa bermain tapi sambil bercerita. Nah, dengan dia bercerita, nanti kan kita bisa mendapatkan nih, apa sih histori yang dia alami mungkin dalam satu waktu, 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu terkait pelecehan seksual itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu bisa dijadikan bukti hukum lebih lanjut, Mbak. Seperti itu. Nah, ada juga anak kebutuhan khusus yang ini adik kakak ya, Mbak. Ini adiknya itu usianya seingat saya 18 tahun, waktu itu laki-laki, kakaknya ada perempuan usia 21 tahun. Jadi si adik ini autis, si kakak ADHD. Nah, karena mereka adalah saudara kandung dan lebih banyak berinteraksi berdua di rumah selain di tempat terapi, otomatis kan mereka sering bermain bersama.
Nah, sayangnya apa? Mereka berdua ini sudah tumbuh semakin dewasa, tapi tidak mendapatkan pelajaran sex education dengan tepat. Sehingga bermain adik kakaan, dokter-dokteran versi mereka, itu membuat waktu itu gempar ya Mbak ya, sempat heboh. Karena orang tuanya tuh kaget gitu. Apalagi si kakak perempuan ini tiba-tiba merasa kesakitan dan sampai keluar darah di area kemaluan. Nah, ketika ditelusur lebih jauh, ternyata itu sudah mengarah pada perilaku pelecehan seksual ya sebenarnya, tapi kan kita tidak bisa menuntut secara hukum, apalagi ini untuk adik kakak kandung dengan anak kebutuhan khusus ya. Maka dari itu alangkah lebih baik memang kita memberikan pendidikan seks sejak dini itu tadi. Kalau malu ngungkapin pendidikan seksual gitu ya mungkin pendidikan kesehatan keluarga gitu. Jadi itu saya kutip dari istilahnya Dr. Boyke. Jadi memang kita perlu memahami gitu loh, seksual itu bukan hal yang tabu. Apalagi di era sekarang Mbak mungkin pernah lihat ya, kayak scroll di TikTok, di IG, itu tuh kan nggak ada filter ya. Apalagi anak sekarang itu udah pada pegang gadget gitu loh. Nah, itu sih Mbak. Jadi jangan malu untuk ngasih tahu, misalnya Mbak Hana punya adik nih atau punya sepupu, ya nggak apa-apa diingetin gitu. Betul. Jadi diingetin itu bukan menyalahkan kan, jangan buat tegur kaget gitu, tapi lebih ke menjelaskan kenapa kok tidak boleh disentuh dan bagaimana ketika ada orang memaksa, apakah boleh berteriak atau tidak. Nah, itu Mbak bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Kan semuanya kan ibu saya mau tanya lagi kan, dimana kan kalau semuanya kita harus melakukan kontak fisik kan harus ada konsen dulu, kayak persetujuan dulu kan. Kalau semuanya kan melakukan persetujuan ternyata dia tuh nggak mau gitu, di tengah-tengah itu nggak mau, itu bagaimana itu? Berarti awalnya mau gitu? Awalnya mau tapi di tengah-tengah nggak mau, kayak kan diiming-imingin dulu, ternyata tuh itu. Tapi sama yang pelakunya itu nggak di apa, kayak nggak dilepas gitu, kayak gitu. Ini mengarah pada kasus forensik tadi ya Mbak, yang seperti disampaikan di awal. Jadi memang kalau yang namanya tidak ada persetujuan atau dengan paksaan sudah pasti mengarah pada kasus kekerasan kan. Nah, kalau bermula dari mau sampai tidak mau, nah ini dicari tahu dulu kenapa. Karena ada undang-undang sendiri itu Mbak, yang sekarang masih dalam proses penggodokan ya. Belum ada spesifikasi berkaitan gini, pelecehan seksual tentang sentuhan atau apa gitu. Jadi belum spesifik di situ. Sehingga kemarin itu sempat ada banyak yang protes gitu ya dari masyarakat secara umum. Jadi kalau ada persetujuan berarti boleh gitu ya melakukan pelecehan. Nah, ini kan jadi ranahnya abu-abu nih di sini. Jadi memang kalau sudah mengarah seperti yang Mbak sampaikan, itu sebenarnya bukan dengan persetujuan ya dari awal. Kalau anak-anak ya Mbak ya, biasanya kan karena iming-iming atau mungkin karena diancam tadi tuh loh. Iya, mungkin karena dia nggak enak, dia nuruti, tapi mungkin karena kesakitan sehingga dia merasa tidak nyaman dan semakin menolak gitu. Jadi kesimpulannya untuk cara menangani kasus pada kekerasan pada anak ini dibutuh untuk peran orang tua secara langsung juga, terus dibantu anak untuk nyaman untuk bercerita, untuk berkomunikasi kepada orang tua dan psikolog juga, bantuin juga. Terus kita memberikan edukasi juga kepada anak, apa yang tidak boleh dipegang atau di mana harus yang disentuh juga gitu semuanya. Dan itu saja. Apakah ada tambahan? Ya, ini saya harap masyarakat umum lainnya ya itu jangan istilahnya tutup mata gitu ya. Jadi terkadang itu orang tua memang kurang peka. Tapi kalau kita memang juga bisa membantu orang tua mengenali lebih awal, itu alangkah lebih baik. Jadi maksud saya gini, ini peran kita bersama sih Mbak, semua. Jadi tidak hanya tanggung jawab orang tua untuk mencegah pelecehan seksual yang terjadi pada anak kan. Jadi kenali dulu ciri-ciri pelaku pastinya atau gejala yang dialami oleh anak yang terdampak dari kekerasan seksual. Nah itu, jadi ketika kita sudah mengetahui atau misalnya kita menjadi orang yang mengetahui, lakukan pendampingan Mbak. Dengarkan dulu, empati itu merasakan seperti yang dirasakan anak meskipun tidak sampai yang larut ke dalam, lalu berikan gambaran anak bahwa ini tuh ada proses hukum yang bisa dilalui sehingga mereka bisa memperjuangkan hak-haknya untuk bisa keluar dari apa ya istilahnya pengalaman yang traumatis ini. Jadi karena ini kan kondisi psikologis ya Mbak ya, tadi efeknya bisa mengarah depresi juga, mengarah pada kecemasan, mengarah pada PTSD. Seperti itu. Wah, gak kerasa nih udah di ujung waktu. Nah, kan udah banyak kan dapat wawasan insight baru dari tema kekerasan seksual pada anak. Nah,
Buat sobat sehat yang ada di rumah, kalau ada saran untuk pembahasan podcast selanjutnya, bisa komen, like, and subscribe channel YouTube UMM Hospital di bawah ini. Nah, saya Hana Syaidah dan Ibu Dini. Nah, sampai jumpa.